Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. banyak sekali yang bertanya mengenai tuduhan bahwa Abah Lutfi memalsukan sejarah Nahdlatul Ulama dan memalsukan makam. Namanya sejarah itu pasti ada yang masyhur atau populer, ada yang mastur atau tidak populer. Nah, ketika kita mendapatkan cerita sejarah yang mastur atau tidak populer, maka hak setiap orang mau percaya atau tidak percaya. Tapi jangan langsung menuduh memalsukan sejarah atau makam hanya karena tidak pernah mendengar atau tidak pernah membaca dalam buku sejarah. Apalagi informasi itu datang dari ulama, sekalipun beliau Abah Habib Lutfi seorang ulama dunia. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kita tidak tahu, tanyalah kepada ahlu dzikri. Siapa ahlu dzikri? Yaitu orang yang tidak hanya ulama, tapi juga ahli mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tanya ke buku, manuskrip, Google, atau tanya kepada sembarang orang yang ngaku punya ilmu, apalagi tidak ahli. Nah, kalau para ahlu dzikri berbeda pendapat, ya silakan diikuti yang mana. Silakan diikuti yang mana, tapi hormati perbedaan. Jangan menuduh yang lain bohong dan sebagainya. Itu su'ul adab dengan ulama. Karena pengetahuan kita itu ibarat kita ini masih di pinggir pantai, taunya ikan-ikan kecil. Sementara beliau-beliau sudah di tengah laut yang dalam. Lalu beliau memberi kabar bahwa ada ikan yang besarnya serumah semisal. Terus kita dapat kabar itu langsung menuduh bohong, dusta, tidak mungkin. Itu namanya apa? Kalau enggak orang yang wangkot atau takabur, merasa paling tahu sejarah, padahal pepatah saja mengatakan di atas langit masih ada langit. Beda kalau sebatas tidak percaya, monggo kerso. Abah Habib Lutfi juga tidak pernah memerintahkan orang harus percaya atau memerintahkan harus ditulis di buku kurikulum sejarah NU. Tapi kalau ada yang percaya atau menulis di buku sejarah, itu hak mereka. Sebagaimana hak yang lain tidak percaya. Nah, adapun yang memutuskan mana yang mau ditulis di buku kurikulum, itu monggo kerso yang memimpin. Karena dimanapun sejarah pasti banyak versinya. Tidak mungkin semuanya diakomodir di dalam kurikulum, apalagi sejarah Nusantara ini. Paham? Ya, yang penting jangan dibuat bahan tukaran, caci maki, memfitnah, memecah belah umat, apalagi dipolitisir
bahwa ini ada unsur ingin menguasai Indonesia. Wong kok seneng apa-apa digegeri. Ya biasanya ini kelakuan orang yang kalah politik ya begini. Wes intinya yang percaya monggo, yang nggak percaya monggo, nggak usah gaduh, selesai. Wallahu a'lam.